Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hairul Amin Imron, NIM 1965130. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program UAS Alpro 2 tugas ke-6. Baik, kita langsung saja ke codingannya. Di sini kelasnya bernama tugas 6. Terus buffer reader. Di sini saya menggunakan buffer reader sebagai inputannya, menggunakan konsol. Kemudian di sini ada sistem out println untuk menampilkan identitas. Terus kemudian kita lanjut ke input data. Di sini inputan buffer reader variable x tadi dari buffer reader diinisialisasi ke string input. Kemudian readline dibaca inputannya. Kemudian yang input tadi dimasukkan ke string array r. Kemudian di split dengan fungsi /g parameternya juga. Nah, fungsi /g ini jadi ketika kita menuliskan inputan di konsol, angka yang diproses itu 2 digit atau di split 2 kali. Selanjutnya variabel r tadi jumlah banyaknya data diinisialisasi ke variabel integer data. Karena bentuknya string diubah ke integer menggunakan integer parseIn. Nah, panjang kelasnya itu diinisialisasi lagi ke variabel n biar nanti kesananya tidak usah menggunakan data.length lagi. Nah, kemudian kita mencari jumlah data. Di sini jika banyaknya data di n modulo 2 sama dengan 0, berarti banyaknya data genap, dan selain itu ganjil. Kemudian di printlah banyaknya data dan jenis datanya genap atau ganjil. Nah, selanjutnya kita ke sigma data atau jumlah total penjumlahan seluruh data. Di sini diinisialisasi variabel integer sigma dengan nilai awal 0. Ini untuk menampung nilai sigma nanti. Kemudian ini identitas. Kemudian ini ada looping. Nah, ini untuk menjumlahkan total keseluruhan data yang di arraynya. Kemudian dimasukkan ke dalam sigma. Kemudian di printlah sigma tadi atau total penjumlahan datanya. Kemudian kita mencari mean data atau rata-rata. Di sini diinisialisasi variabel double mean untuk menampung nilai meannya. Cara mencari nilai mean itu total penjumlahan isi data dibagi banyaknya data, atau tadi dimasukkan ke dalam sigma dan n. Kemudian sistem out println ditampilkanlah meannya berapa. Kemudian di sini menampilkan data awal, data inputan yang belum diapa-apain. Kemudian ini menampilkan data sorted, data yang telah diurutkan. Cara pengurutan di sini saya menggunakan kelas arrays dengan mengimport Java util array. Kemudian kita mencari nilai median, nilai tengah. Di sini saya menggunakan variabel double median untuk menampung nilai mediannya. Kemudian, ini jika banyaknya data itu genap, berarti kan nilai tengahnya ada 2. Maka kan caranya kedua nilai tengahnya itu dibagi 2. Nah, nilai tengah. Nah, di sini nilai ini untuk nilai tengah yang kanannya, dan ini untuk nilai tengah sebelumnya. Ditambahkan kemudian dibagi 2. Kemudian di print lah nilai tengahnya. Nah, selain itu berarti kan banyaknya data itu ganjil, berarti kan nilai tengahnya udah ada. Maka langsung di print lah nilai tengahnya. Kemudian kita lanjut ke modus. Di sini sistem out println identitas modus.
Kemudian ini menampilkan data yang diurutkan, data yang telah diurutkan. Kemudian di sini ada integer array tabel frekuensi, new integer n. Jadi tabel frekuensi ini nantinya untuk menampung jumlah frekuensinya. Kemudian di sini ada looping integer count 0. Jadi looping ini itu untuk mencari kemunculan angkanya itu berapa kali. Jadi misalkan duanya itu ada 2, berarti diproses di sini. Kemudian dimasukkan ke dalam count. Nah, count ini maka bertambah yang tadi yang 0. Misalkan duanya tadi ada 2, jadi 2. Kemudian yang tadi itu kemudian di print, tampilkan di konsol. Kemudian kita mencari nilai max. Nah, jika tabel frekuensinya itu lebih dari max, jadi 0, lebih dari 0, maka max menjadi tabel frekuensi, atau jadi dipindahkanlah ke variabel max. Nah, kemudian diprintlah frekuensi tertingginya, nilai maxnya. Kemudian ini untuk mencari statusnya. Nah, jika maxnya sama dengan 1, atau jika kemunculan angkanya itu 1 kali atau tidak ada yang kembar, maka tidak ada modus. Nah, selain itu integer count. Ini di sini dibuat lagi variabel count 2 untuk menampung berapa banyak kemunculan angka yang kembar dengan nilai 0. Nah, ini untuk mencari nilai kembarnya. If max sama dengan tabel frekuensi, count 2-nya itu diincrement, ditambahkan. Kemudian diprintlah data modusnya atau angka modusnya. Nah, di sini jika angka kembar yang munculnya 1 kali atau cuma ada 1, berarti namanya statusnya modus. Dan jika angka kembar yang muncul 2 kali, statusnya bimodus. Dan jika yang kembarnya lebih dari 2, di statusnya multimodus. Kemudian diprintlah statusnya itu, system out println. Baik, kita coba saja di run programnya sesuai dengan datasheet yang diberikan. Saya ambil dulu. Nah, ini. Coba kita run. Nah, ini. Di sini input datanya 01, 05, 08, 03, 07. Jumlah datanya ganjil. Sigma datanya sama dengan 24. Nah, main-nya berarti 24 kan dibagi jumlah datanya ya 5, jadinya 4,8. Kemudian diurutkan. Kemudian nilai tengahnya 5 karena jumlah datanya ganjil. Kemudian mencari modus. Nah, kenapa ini 111? Karena kemunculan angkanya itu kan cuma 1, tidak ada yang kembar. Jadinya tabel frekuensinya 1 dan frekuensi tertinggi 1. Dan status modusnya tidak ada modus. Kemudian lanjut ke inputan yang kedua. Nah, jumlah datanya di sini genap. Sigma datanya 31. Main-nya rata-ratanya sigma dibagi jumlah data. Kemudian disorting. Nah, kan mediannya beda. Karena jumlah datanya genap, berarti kan yang tadi itu, nah nilai tengahnya kan itu kan ada 2. Yang tadi itu yang n per 2 min 1, n per 2 nya itu yang paling kanan, yang sebelah kanan, yang min 1 nya itu sebelah kirinya, dijumlahkan kemudian dibagi 2. Kemudian data sorted, tabel frekuensinya. Nah, ini masih belum ada modusnya. Kita lanjut ke inputan yang ketiga.
Oh iya, yang yang split g/slash parameter 2 tadi. Nah, ini karena parameter 2, jadi yang diprosesnya itu dua angka 11, 22, 33, 22, 44. Oh ya. Kemudian jumlah datanya itu ganjil, sigma datanya, main-nya, berarti sigma data dibagi jumlah data, kemudian disorting. Nah, di sini karena di sini angka 22-nya ada 2, maka tabel frekuensinya di sini 2 dan frekuensi tertinggi 2, maka modusnya itu ditemukan dan status modusnya modus. Kita lanjut ke inputan berikutnya. Nah, ini jumlah datanya genap, sigma data, mean, kemudian diurutkan. Nah, ini karena genap berarti 4 dan 3 dijumlahkan kemudian dibagi 2. Nah, ini karena 4-4-nya ada 2, maka yang menjadi modusnya itu 44 dan status modusnya itu modus. Kita lanjut ke program berikut, inputan berikutnya. Nah, ini jumlah data, sigma data, mean, sorting. Nah, ini yang berbeda di modusnya. Data sortednya karena angka yang kembar ada 2, frekuensi tingginya 2. Nah, data modus yang ditemukan 23 dan 24. Maka status modusnya bimodus karena angka yang kembar ada 2. Kemudian kita lanjut ke inputan berikutnya. Seperti ini. Jumlah data yang genap, sigma data, mean, median, sama. Angka 22-nya ada 2, 26-nya ada 2. Maka data modus yang ditemukan ini, status modusnya bimodus. Lanjut ke inputan berikutnya. Nah, ini beda modusnya. Karena di sini 33 ada 3-3-nya 2, 34-nya 2, 36-nya ada 2, maka angka kebar yang ditemukan ada 3 dan data modusnya ini, maka statusnya multimodus. Dan inputan yang terakhir, nah ini kurang lebih sama. 3-3-nya 2, 35-nya 2, 36-nya 2. Ini data modusnya dan status modusnya multimodus. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.